Mas Reza, menyambung pertanyaan saya yang tadi, harus diapakan para penyidik ini yang notabene di pra-peradilan kemarin sudah diputuskan ada ya sepertinya tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur. Secara getir, putusan pra-peradilan kemarin akan bisa ditafsirkan oleh citizen dan netizen sebagai penanda betapa Polda Jabar tidak berhasil melakukan mitigasi atas kerja tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu dipertanyakan publik. Artinya yang 2024 ini tidak berhasil juga? Tidak berhasil. Jadi situasi yang tidak baik ternyata tidak berhasil diperbaiki. Nah, itu gagal mitigasinya. Padahal kan sudah terpotret oleh Kapolri bahwa penanganan di 2016 ini kan juga kacau balau. Betul kan berarti? 2016 kacau balau, 2024 semestinya dilakukan upaya untuk menyempurnakan. Tetapi sayang beribu sayang, putusan peradilan seperti ini. Sehingga tadi saya katakan bisa dipandang oleh publik Polda Jabar gagal melakukan mitigasi. Gagal memperbaiki situasi. Dan apa penyebabnya? Saya lapang dada ketika Pak Arianto dengan rendah hati mengatakan kemungkinan penyidik sembrono. Tapi bagi saya, frasa penyidik sembrono tidak patut dipandang sebagai persoalan individu per individu. Jadi dipandang? Tapi problem sistemik. Institusi. Karena penyidik tidak mungkin bekerja tanpa supervisi. Di situ ada wasidik. Wasidiknya bekerja atau tidak? Di situ ada Direskrimum. Direskrimum melakukan supervisi melekat atau tidak? Bahkan dengan segala hormat, untuk kasus yang sudah menggemparkan macam ini, Kapolri sudah bicara bahwa 2016 ada persoalan saintifik. Kapolda Jawa Barat tidak pernah kunjung menampakkan diri. Ini yang saya khawatirkan sebagai persoalan bahwa bukan masalah individu per individu jadi penyidik, harus ada evaluasi dan audit tapi internal. Sistemik. Karena itu semakin relevan, saran saya sejak 0 km lakukan dua hal. Terkait pidananya lakukan eksaminasi, sementara terkait kinerja penyidik silakan cek kompetensi dan integritas mereka yang sifatnya sistemik itu tadi. Oke, Pak Arianto menanggapi pernyataan Mas Reza. Ya, saya sependapat dengan Pak Reza. Tetapi saya ingin menambahkan penjelasan. Pra-peradilan itu, kalah itu ada 3 faktor. Dari pengalaman saya selama menjadi penyidik selama 30 tahun. Ya. Pertama kali pra-peradilan bisa kalah apabila penyidik itu sembrono. Contohnya, saya ketika di Ripidum dulu, ada anggota saya yang menyita motor. Satu, karena pemalsuan motor, kemudian satu showroom disita semua sama dia. Saya tegur dia, kamu jangan kayak gitu, kamu kalah nanti kalau pengawasan jalan itu Pak? Saya larang, tapi anggota saya itu masih nekat, tetap aja. Oke, kalau kamu kayak gitu, pasti kamu nanti akan di pra-peradilan dan kamu kalah. Saya ngomong sama advokatnya, pra-peradilan. Kalah bener. Nah, itu contoh satu, Pak. Bahwa itu memang burak itu ada yang kayak gitu penyidik. Tapi yang kedua adalah karena begini. Penyidik tahu aturan, dia sudah mencoba, tetapi khilaf dia, keliru, ada yang kelewatan lah, sehingga dikalahkan di dalam pra-peradilan. Yang ketiga, penyidik sudah serius merasa dirinya benar, tapi ternyata di pengadilan dia dikalahkan oleh hakim karena hakim berkeyakinan bahwa bukti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya itu yang lebih unggul. Nah, jadi makanya tuh kalau menjatuhkan pada sanksi pada penyidik sekarang ini harus dilihat dulu ini kasusnya ini masuk golongan yang mana. Kalau memang yang sembrono, ya kalau perlu dipecat kan gitu kan. Dan kemudian dia didenda dan sebagainya atau dihukum dan sebagainya. Tapi kalau hanya karena khilaf ini untuk peringatan yang berikutnya supaya kamu lebih hati-hati. Kalau yang 3 ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu keputusan hakim kan. Tapi kalau kira-kira gitulah. Jadi sanksi yang patut dihukum ya. Kalau kasus ini masuknya kemana? Kalau menurut saya masuk yang ketiga. Karena saya anggap itu Polda Jabar tidak akan mungkin sembrono Pak dengan adanya pengamanan 2016 dulu ya. Dia sudah serius gitu. Tapi kemudian ternyata dia masih keliru juga, dianggap keliru ya. Sehingga dia dikalahkan dalam pra-peradilan. Kenapa bukan poin 1 Pak? Karena kan kalau berkaca dari pengalaman Bapak dulu sebagai direktur pidana umum pada saat itu, Bapak kan mengawasi secara detail begitu, yang ternyata kalah juga karena dia sembrono. Itu contoh daripada kesengajaan melanggar aturan. Pertanyaannya yang di Polda Jabar sebagaimana yang tadi Mas Reza sampaikan, apa tidak ada pengawasan yang untuk check and balance seperti itu, Pak? Pengawasan pasti ada, Pak. Tahun 2024 ini kan sudah turun dari Mabes Polri, Pak Propam. Kemudian bantuan wasi, Pak, dari Bareskrim sudah turun, Pak. Dan saya yakin setiap pengambilan keputusan pasti pakai gelar. Contoh kemarin itu sudah kalah dari peradilan aja kan nggak segera dikeluarkan. Itu karena dia nunggu gelar perkara, gitu kan. Itu yang menurut saya juga tidak tepat. Karena apa?
gelar perkaranya terlalu lama. Mestinya begitu dengar dapat itu, kalau dia mau nyari Langsung simpati gelar orang, perkara. langsung gelar perkara, langsung dia sampai itu langsung keluarkan. Faktanya sudah dilakukan secara sistemik ini, Iya. tapi majelis hakim atau Iya, hakim itu tunggal mengatakan tidak. Kan? Saya kira Bahkan kalau ada kesalahan prosedur pemeriksaan. itulah keyakinan hakim yang ada. Kita nggak bisa menolak Pak itu. Kan Pak Kapolri ya menghormati itu kan gitu. Tapi ya saya hanya ingin menyampaikan kesalahan itu pada siapa dan kemudian seberapa berat yang harus disampaikan pada kita. Kan nggak boleh dong. Harus terukur, Pak, ya? Terukur dong gitu. Pak, karena kalau nggak gitu Pak nanti bisa menghancurkan semangat daripada orang-orang yang mau Tapi tadi berbuat Mas baik. Reza sempat Tapi menyampaikan kemudian dihukum dengan yang tidak Pak Arianto tepat. bahwa Ya. ini bukan hanya individu. Tadi Sistemik. dikatakan. Iya, Menurut saya sistemik. sistemik. Makanya itu saya bilang sistemiknya Pak sudah berjalan Pak. Bukannya nggak ada pengawasan, ada Pak. Uang sudah turun semua kok. Tapi keyakinannya sama Ya, tapi- semua. Keyakinan ya. sama semua kan? Apanya? Ya sistemik itu ada, tapi keyakinannya sama semua. Tidak ada Keyakinannya, mungkin Pak. yang berbeda seperti kayak Pak Arianto. Enggak, bisa bukan bilang, gitu. sistemiknya itu artinya gini Pak. Dari Wasidik sudah, pasti pakai gelar itu Pak. Kemudian dari backup dari Barreskrim sudah Pak gitu. Tetapi toh masih dianggap kalah karena itu tadi kan Buktinya keyakinan itu hakim. tadi dikatakan. Itu tadi. Jadi makanya itu ini mendudukan persoalan gini kalau saya ya itu memang perlu dievaluasi lagi kemana apa yang menyebabkan kekeliruan ini gitu untuk perbaikan selanjutnya dan apakah perlu kepada yang salah ini dia kasihkan punishment? Sanksi. Ya perlu, tapi seimbang dengan kesalahan yang terjadi gitu. Jangan kita lamain kromo. Hantam kromo. Pecat itu di reskrim begitu. Kan enggak cocok dan kayak gitu kan. Saya rasa juga Mas Reza juga nggak menginginkan itu juga. Enggak, Saya netral loh tadi. Lakukan audit Saya nggak investigasi menuduh tentang itu. Ada Tapi- problem Ini momentum lah, momentum perbaikan menurut saya. Iya, Iya. memang perlu evaluasi tapi ya Momentum gitulah. perbaikan Momentum untuk perbaikan dalam kinerjanya dan dalam persidangan juga. Kan sebetulnya sederhana persoalannya ini. Mestinya waktu itu tidak buru-buru ya kejar tayang karena netizen udah segera proses hukum. Bisa jadi kemudian penyidik ditetapkan tidak sepakat tersangka, dengan kan. kata buru-buru kejar tayang itu nggak sepakat mungkin gitu. Iya, tapi faktanya ternyata kan diperiksa. Kalau dalam persidangan sebenarnya buktikan saja bahwa ini ditangkap terus diperiksa kemudian baru ditetapkan tersangka. Kan sebetulnya bisa dibuktikan itu. Tapi ini nggak dibuktikan. Makanya perbaikan kenapa persidangannya seperti itu dari Bitkumnya itu. Tapi perbaikan untuk peradilan juga dalam arti kan 2016 ini bukan hanya pihak kepolisian tapi juga ada jaksa, hakim Ya. yang juga ikut memutuskan begitu kan? Ya ini juga penting buat jaksa, buat hakim, jangan senantiasa mengamini kinerja dari penyidik kan itu. Kecenderungan kan seperti itu, seolah udah barang jadi, sehingga tidak ada koreksi. Dan momentum Prapi juga bagus untuk momentum perbaikan kinerja dari penyidikan sebagai mekanisme kontrol horizontal gitu. Ya. Baik, Prof. Tunggu. Mau fair kan? Saya mau tutup ini. Ya, yang tutup dulu. Durasinya udah habis Mas Pihak Reza. yang paling memeningkan kepala kita saat ini, Kadung dicap sebagai sosok manipulatif, pembohong, dengan IQ yang nilainya hanya 78. Berbagai macam stigma itu disematkan kepada Peggy Setiawan. Kembali ke putusan Prapet, Ya. poin nomor 7. Memulihkan. Pulihkan harkat martabat manusia ini. Ya. Kalau saya ingin mengatakan, betapa baiknya nih, terhadap korban salah tangkap ini, ajukan permintaan maaf, lalu belikan ganti rugi tanpa menunggu ada mekanisme hukum yang sifatnya normal. Pendekatan kekeluargaan saja. Oke. Saya bukan termohon, Ya. tapi saya ingin terus terang memulihkan harkat martabat Peggy Setiawan dengan mengatakan begini. Ini serius ya. Pagar garasi saya bocor. Kamar mandi saya lantainya retak. Taman saya berantakan. Kalau Peggy Setiawan cari pekerjaan, mau memperbaiki rumah saya, karena dia kuli bangunan, saya buka garasi selebar-lebarnya, silakan renovasi rumah saya. Oke. Ini wujud betapa saya tetap percaya pada orang yang Kadung dicap manipulatif dan suka berbohong ini. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Mas Reza, kemudian juga Prof dan juga Pak Arianto sudah hadir pada pagi hari Terima kasih, ini. Bapak-Bapak. Sehat Sehat selalu. selalu. Kita nantikan akan seperti apa begitu ya pengungkapan kasus kematian Vina dan juga Eki.